Pertama-tama, perkenalkan saya Atma. Di sini saya akan menunjukkan cara pengoperasian dari salah satu software CAM, yaitu SolidWorks CAM. SolidWorks CAM sendiri merupakan salah satu add-ins yang disediakan oleh SolidWorks untuk mengenerate kode yang akan digunakan dalam mesin ini. Merupakan software CAM yang cukup mudah digunakan. Dalam SolidWorks sendiri, itu fitur CAM sudah tersedia pada toolbar. Ini, jika belum muncul, kita dapat memunculkannya pada add-ins. Kemudian kita checklist SolidWorks CAM 2018. Kemudian di OK. Nah, untuk desain tree-nya, itu kita lihat ada 3, yaitu CAM Feature, kemudian Operation, dan CAM Tools. Di sini saya akan menggunakan center block. Center block merupakan salah satu part dari Wankel engine atau rotary mesin yang sudah saya buat sebelumnya pada penugasan CAD. Langsung saja kita menuju ke CAM feature, kemudian kita mengkonfigurasikan mesinnya. Klik kanan, edit definition, mesinnya kita definisikan, kita menggunakan mesin milling 5 aksis, kemudian kita select, kemudian post processornya kita menggunakan Fanuc 10M. Oke, udah select juga. Tool grip-nya ini yang kita sediakan pada mesin kita biarkan pada tool grip 2 metric, dan di select juga, dan di OK. Nah, setelah menentukan mesinnya, kita menggunakan material stainless steel atau 304, kita biarkan. Kemudian kita menggunakan bounding box atau spesimen awalnya itu menyeluruh membentuk kotak ya. Kemudian pada koordinat sistemnya kita tentukan berada di tengah atas, tengah terluar. Kita menggunakan stock bounding box vertex. Kemudian kita tentukan dengan keinginan kita tengah di atas, di OK. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke toolbar SolidWorks CAM. Kita pastikan nih settingannya. Dia akan mendeteksi semua profil yang telah kita buat pada CAD-nya itu atau partnya dari center block. Ini kita di checklist semuanya, berarti sudah lengkap. Kemudian default search strategies-nya kita checklist semuanya. Jika ini tidak bisa di-apply, berarti sudah ter-apply sebelumnya. Kemudian di bagian setup, kita tentukan bagian ini, arah dari mesin awalnya. Kita mulai dari atas, ini arahnya. Kemudian pada feature perimeter dan multi surface feature-nya kita checklist biar terdeteksi otomatis. Kemudian pada bagian CAM feature-nya ini akan menunjukkan pemotongan apa yang mungkin terjadi. Kita generate. Nah, saat di generate ini jika sudah selesai, maka akan muncul ini face feature, kemudian perimeter boost, irregular pocket, full, dan ada circular pocket dan sebagainya. Ini merupakan pemotongan yang mungkin akan terjadi saat kita operasikan nanti. Kemudian kita ke bagian CAM operation, kita generate operasinya. Nah, setelah di generate, ini akan muncul jenis pemotongan yang akan terjadi. Kalau di sini tadi menunjukkan kira-kira lubang-lubang mana yang kira-kira bakal terpotong dan jenis lubangnya. Kemudian ini merupakan jenis dari pemotongannya. Ada rough mill, counter mill, kemudian ada center drill, dan area clearance, dan lain sebagainya. Di sini ada pahat yang tersedia pada mesin kita. Nah, untuk yang tanda seru ini berarti dia membutuhkan pahat tersebut, tapi pada mesin kita tidak memiliki, sehingga kita harus menambahkannya di luar dari pahat yang tersedia. Ini juga ada tanda serunya. Cara kita menambahkan pahat otomatis yang tidak ada pada list kita itu tinggal di watch wrong, kemudian di clear, maka dia akan menambah otomatis. Begitu juga dengan lain sebagainya. Klik kanan, kemudian di clear semuanya.
maka secara otomatis pahatnya akan tersedia pada list daftar kita. Dan pada bagian Camp Tools, warna biru menunjukkan bahwa ini tersedia pada mesin kita, tapi kita tidak gunakan. Yang warna hitam kita gunakan. Untuk menunjukkan pahat digunakan untuk apa aja, kita tinggal dilebarkan. Kemudian kita lihat, misalnya pada T01 6 flat end. Ini bisa ref mill, counter mill, dan lain sebagainya. Ini yang digunakan nanti. Untuk selanjutnya, kita generate toolpath-nya. Ini untuk mengkonversi kira-kira pergerakan yang akan terjadi. Nah, setelah selesai, kita dapat mensimulasikan dari pergerakan pahat kita. Ini tinggal di play aja. Ini misalnya pergerakan lambat. Dia akan lama. Kita biarkan bergerak secara cepat aja. Dia akan mendeteksi profil-profil yang telah dibuat. Nah, kemudian kita dapat melihatnya. Jika berwarna merah, berarti itu pemakannya berlebih. Sedangkan warna biru itu artinya bersisa. Ini ada keterangan warnanya. Ini menunjukkan bahwa banyak pemakanan yang berlebih. Tidak apa-apa, kita kembali ke settingan lagi. Berarti kalau misalnya belum selesai, kita kembali ke settingannya, kemudian kita simulasikan lagi. Tapi kita lihat per detail dari toolpath-nya itu. Misalnya pada toolpath 1, counter mill dengan pahat sekian, itu masih aman. Kita mulai lagi, area clearance-nya. Kita lihat lagi, masih aman. Dan saat rough mill, kita lihat sudah termakan. Termakan ini ada kemungkinan bahwa pahatnya terlalu besar atau pahatnya terlalu pendek. Jadi kita lihat tadi pada rough mill, kemudian kita cari di tool grip-nya, kita rough mill itu pada T01 6 flat end. Berarti pada di sini kemungkinan besar pada rough mill seluruhnya itu ada tidak sesuai pahatnya. Ini karena rough mill itu pada pahat T01 6 flat end, kemudian kita edit definition. Nah, untuk mill tools-nya kita buat panjangnya menjadi 80. Kemudian diameternya, kita cek dulu aja. Valid, kemudian measure. Ini bagian yang tidak terpotong ada di 2,5. Jadi kita sesuaikan definition. Ini kita buat 80 per all-nya. Terus kini kita buat 2,5. Kemudian mill holdernya kita perpanjang. Kita buat 70. Pertimbangannya tapi ini akan mudah patah. Tapi jika tidak begitu, dia akan memotong berlebih. Nah, kita tidak apa-apa. Dan di OK. Ini dibuat 2,5. Loading, dan ini akan tergenerate otomatis, menyesuaikan ulang dengan settingan yang telah berubah. Kemudian kembali ke SolidWorks Cam, kita simulasi ulang. Jika diperlambat seperti ini, akan sangat lama. Nah, sudah selesai, kita cek lagi. Ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada pemakanan yang berlebih. Mungkin hanya ada sedikit sisa-sisa, dan itu tidak masalah. Mungkin itu toleransi dari pahatnya saja. Oke, dan yang ini yang berlebih di luar. Di luar ini
tidak masuk ke objek kita ya. Jadi hanya sisa saja. Lalu kita oke. Jika kita ingin menjadikan G-code, kita menuju ke post process. Kemudian kita save. Kita save, misal kita ke bagian new folder, center block terbaru. Kemudian kita save. Ini dalam bentuk format teks ya. Namun kita generate, kita play. Ini mungkin sangat lama karena dalam proses mungkin membutuhkan hampir puluhan ribu untuk part yang seperti ini, profil yang seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita menuju ke option, kemudian setelah kita centang, dia akan terbuka otomatis di SolidWorks CamNC Editor. Kita oke. Nah, jadi sudah terlihat, ini merupakan G-code yang telah di-generate dari proses CAM tersebut. Tinggal kita save, atau misalnya kita send langsung ke mesin kita. Kemudian jika sudah, kita jika ingin melihat dari pergerakan dari kode tadi, kita bisa dilihat di step through toolpath. Nah, ini menunjukkan pergerakan pahat secara cepatnya, kemudian secara lambatnya seperti ini. Ini tadi merupakan area clearance yang salah. Oke, jadi seperti itu pergerakan pahatnya kurang lebih. Kita bisa play-nya di bagian step through toolpath. Ini di oke. Nah, jadi begitu merupakan settingan yang perlu kita atur saat kita menggunakan software CAM SolidWorks CAM pada desain center block ini. Terima kasih.